Ya halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama gua Buha dari Tribuana Motorsport. Nah, di video kali ini gua itu mau memberikan informasi sharing tentang kelebihan dan kekurangan Ninja 250 Fi Old, tipe Old yang generasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Kenapa? Karena motor ini tuh paling banyak banget dicari sama teman-teman yang pengen pakai motorsport kelas 250 cc, dan bisa dibilang penjualannya juga paling laku, paling banyak dicari, paling diminati dan paling laku. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngingetin kepada teman-teman, ini semua review berdasarkan pengalaman pribadi gue, apa yang gue rasakan pribadi saat gue berkendara menggunakan motor tersebut, Ninja 250 Fi Old yang tahun 2012 sampai 2017. Gue tidak menambah-nambahkan, tidak melebih-lebihkan, dan gue juga pastinya bukan di endorse oleh Kawasaki juga, enggak. Ini benar-benar review yang sangat-sangat murni natural dari gue, gunanya biar teman-teman bisa mendapatkan referensi, terutama dari video gue ini saat mau beli motor tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja simak videonya. Check it out. Ya oke, kita di sini sudah ada unitnya, Kawasaki Ninja 250 Fi Old. Ini yang tipe ABS ya, tapi saya rasa sama aja kalau untuk reviewnya. Oke, yang pertama kita langsung bahas dari plusnya dulu atau positifnya dulu ya teman-teman ya. Plusnya kalau buat gue pribadi, gue suka banget desain bodinya. Itu dia melambangkan motorsport banget, melambangkan gede banget bodinya. Gue suka banget, dia tuh bodinya walaupun sudah 10 tahun ya, dari 2012 sampai sekarang 2022, dia tidak termakan waktu. Dia tetap cakep, tetap ganteng, dan memang ya keker banget bodinya. Gue suka banget, bener-bener gue suka banget bodinya Ninja 250 Fi Old. Bahkan gue lebih suka bodi Ninja 250 Fi Old dibandingkan dengan all new Ninja 250. Jujur kalau gue lebih suka yang lama ini, gue lebih suka. Satu, itu sudah ada ya, bodinya cakep banget, desainnya cakep banget. Kedua, posisi berkendara. Gue suka posisi berkendara dari motor ini ya, dari Ninja 250 Fi Old. Dengan catatan apabila stangnya ini tidak diubah dengan stang aftermarket, stang variasi seperti merek Bipro, Nui, atau merek-merek yang lain. Jadi memang posisinya dengan bangkunya, dengan ukuran tankinya itu ngebikin kita nggak terlalu nggak terlalu bungkuk dalam berkendara. Gue suka, jadi nggak terlalu pegal kalau pakai Ninja 250 Fi Old. Walaupun ada di kelas yang sama 250 cc 2 piston, ada motor yang bener-bener nyaman banget, tapi gue nggak akan sebut mereknya di video gue kali ini. Sudah dari body sudah, dari posisi berkendara sudah, dan gue yang ketiga, gue suka dia desain. Ya bener, gue suka banget sama desain speedometer Ninja 250 Fi Old. Dia perpaduan analog dengan digital. Yang analog dia itu di RPM-nya ya, RPM meternya di analog, dan speedometernya dia itu sudah digital. Gue suka banget, simple. Dia bentuknya bikin melebar begitu ya teman-teman ya, lebar, memanjang lebar, dan simple banget. Gue suka banget dan sangat informatif banget kalau buat gue. Ada jamnya, ada indikator bensin, kilometer, dan di situ juga ada lambang ganti oli. Ini yang tipe ABS, ada ada indikator ABS dan posisi netral. Memang yang kurangnya hanya tidak ada posisi gear, maksudnya posisi gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat kita lagi pakai. Oke. Lalu gua suka lagi dia desain knalpotnya teman-teman. Desain knalpot orinya, standar bawaan pabriknya. Gua suka banget. Gue ulangin, knalpotnya gue suka banget desainnya. Simple, mewah gitu loh, mewah. Gak simple sih, tapi mewah. Dia tuh besinya, besi tamengnya itu yang bikin dia ganteng banget, mewah banget itu deh kelihatannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh mewah banget ya desainnya. Lalu berikutnya gue suka apa lagi nih dari Ninja 250 Fi Old ya. Ya, gue suka desain bagian belakangnya. Gue suka banget bagian belakangnya ini, desain bagian belakangnya, buntutnya ini gue suka banget. Bener-bener suka, sporty banget bentuknya. Kalau menurut gue malah dia di kelas 250 cc 2 piston ini termasuk salah satu yang desain bodi belakangnya, buntut belakangnya tuh ganteng parah, ganteng maksimal kalau buat gue. Oke, lalu apalagi ya negatif, maksudnya positifnya ya.
Gua rasa kayaknya yang positifnya udah itu aja, karena memang yang pengalaman gua ya cuman itu aja sih positif dari Ninja ini. Lalu juga oh ya gua lupa, untuk spare part ada yang bisa diganti dengan biaya yang murah. Contohnya nih kampas rem ya teman-teman ya. Kampas rem depan belakang ini bisa substitusi atau diganti dengan merek menggunakan Honda Supra X125. Pakai punya RR pun Ninja RR 2 tak, menurut teman-teman yang lain yang dari teman-teman gua itu bisa juga. Cuman gua pernah ganti pakai Supra X125, itu langsung masuk, nggak pakai coak, nggak pakai ngebor, nggak pakai apa, bener-bener langsung PNP, plug and play, langsung main. Itu harganya murah. Kalau merek yang aslinya kan cuma 60.000 tuh. Sedangkan kalau kita pakai kampas rem asli Kawasaki buat Ninja 250 FE Old, kita ke Kawasaki harganya bisa 250.000 lebih sebiji. Itu juga. Lalu ada lagi nih plusnya nih, gue suka dia di filter olinya ya teman-teman ya. Filter oli itu yang ada warna biru di balik leher knalpot. Nah itu substitusinya bisa murah juga, bisa pakai punya filter oli punya mobil, punya Nissan Livina, itu dia masuk. Itu paling 50 ribuan ya teman-teman ya. Kalau kita beli ke Kawasaki filter oli ori buat Ninja 250 FE Old itu bisa 300.000 teman-teman, mahal, jauh banget. Nah ada lagi yang terakhir paling gua suka dari motor ini, karena dia sudah beredar lama di jalanan, maksudnya sudah banyak banget beredar di jalanan. Bengkel-bengkel pinggir jalan pun bisa dipastikan hampir semuanya bisa menangani keluhan pada Ninja 250 FE Old ini, baik mesin, kelistrikan atau segala macamnya. Rata-rata udah pada ngerti, udah pada tahu, karena motor ini banyak banget beredar di jalan untuk di kelasnya gitu loh. Jadi ya walaupun gua nggak merekomendasikan, kalau mau kita main safety ya tetap gua suruh bawa ke beres bengkel resmi Kawasaki gitu loh. Jadi record pun ada, penggantian apa kan kita pasti ada recordnya nanti di Kawasaki gitu loh teman-teman. Nah oke, kita langsung ke minusnya. Minusnya yang dari gua nggak suka terhadap motor Ninja 250 FE Old ini, yang pertama adalah shock breaker belakang yang gak enak. Itu gua bisa bilang gak enak, jeduk-jeduk. Apalagi kalau kita ketemu polisi tidur, itu langsung jeduk-duk, gak nyaman, bener-bener gak nyaman, gak enak buat gue, bener-bener gak enak. Itu satu, shock breaker belakangnya itu jedak-jeduk, gak enak. Gue nggak tahu kenapa Kawasaki desainnya seperti itu, gue nggak tahu. Lalu juga shock breaker depan juga menurut gue nggak begitu enak, biasa-biasa aja dibandingkan dengan 250 cc yang lain. Lalu jarak undercooling ini ke bawah, teman-teman lihat ya, tuh jaraknya tuh terlalu dekat dengan tanah, dengan jalan. Paling itu cuma 10 cm. Nah itu mengakibatkan apa? Kalau kita posisi tidur aja sering itu tuh, sering gasrot atau sering baret di bawahnya itu. Lalu berikutnya gua suka dari motor ini, performanya teman-teman. Ini minus yang terakhir buat gua, dan ini yang paling gua nggak suka. Performanya kenapa? Di kelas 250 cc 2 piston Ninja 250 FE Old ini performanya paling ketinggalan dibandingkan dengan para kompetitornya yang lain. Seperti langsung aja gue sebut Yamaha R25. Apalagi dengan sampai R250R yang 2 piston ya, itu udah jauh banget. Ke R25 aja bisa gue bilang ini motor kalah performanya, yang atasnya kalah, bawahnya kalah. R25 itu motor enak banget, torsinya, akselerasinya enak. Cuman ya begitu ya teman-teman. Kan teman-teman juga kan beli motor kan mungkin bukan buat ngebut, bukan cari performa, memang cari untuk fun to ride. Di jalan diliatin orang segala macem, motornya ganteng, bodinya keker ya. Memang Ninja ini memang gak ada obat ya, gua akuin. Cuman kalau gue pribadi ya performanya menurut gue itu sangat kurang. Lalu shock breaker belakangnya jedak-jeduk, gak enak. Semua Ninja 250 FE Old sama, kecuali kalau sudah diganti dengan shock breaker belakang aftermarket seperti ya yang mantapnya ya Ohlins atau mungkin RCB juga udah cukup kalau buat gua sih ya, kalau buat daily use ya udah cukup. Nah itu teman-teman minus tadi. Cuman yang paling fatal menurut gua tadi performanya, dia paling lemot ini motor, gue bisa jamin. Dan itu teman-teman boleh cek deh, boleh tes deh.
coba diadu sama R25, bagaimana hasilnya, sama-sama standar. Kalau bisa kilometer-kilometer yang sama-sama gitu, nggak jauh-jauh beda, karena kilometer semakin tinggi performa mesin juga akan jelas berkurang. Nah itu aja teman-teman. Nah mana tahu teman-teman punya lagi ada masukan atau referensi, kelebihannya apa, kekurangannya apa yang harus diperhatikan dari Ninja 250 EV Old ini bagi teman-teman yang lain mau nyari. Jadi bisa mendapatkan referensi juga. Boleh langsung di komen aja teman-teman. Ini hanya review jujur, spontan dan alami dari gua. Apa yang sudah gua alamin saat menaiki, menunggangi motor Ninja 250 EV Old. Oke, begitu dulu video dari gua. Semoga teman-teman yang lagi nyari Ninja 250 EV Old bisa terbantu dengan adanya video ini. Ya, sekali lagi gue ingatkan, ini video berdasarkan spontanitas gua, pengalaman gue pribadi. Kalau teman-teman yang lain mungkin gak merasakan apa yang gue tadi katakan di positif atau negatifnya, ya itu mungkin kita berbeda-beda. Karena dari bobot juga bisa mempengaruhi hasil dari suspensi. Kalau gua kan bobot gue 100 kilo, besar badan gua, jadi akan beda juga dengan teman-teman yang mungkin berat badannya cuma 60 kilo atau 70 kilo. Ya oke teman-teman, gue tutup dulu videonya. Sekian dari gua. Semoga teman-teman bisa terbantu. Dan yang terakhir adalah salam satu hobi.